Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robert Akbar, NIM G331.25.0083. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PAI yang diambil dengan Bapak Muhammad Lia Ulami SPDI MPDI. Saya di sini akan mempresentasikan etos kerja dalam Islam. Apa pengertian etos kerja? Etos kerja secara etimologis berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti karakter, watak, atau kebiasaan dalam konteks sosiologi. Etos kerja dapat diartikan sebagai sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri, atau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki seorang kelompok atau bangsa. Menurut Asmara, mendefinisikan etos kerja Islam sebagai akhlak yang dijiwai oleh keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja merupakan ibadah, amanah, panggilan, dan aktualisasi diri. Bekerja dalam Islam bukan sekadar mencari nafkah, tetapi merupakan bagian integral dari pengabdian kepada Allah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 15 yang berarti dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Lanjut, konsep nilai etos kerja yaitu ada dua. Yang pertama, nilai tauhid dalam etos kerja. Nilai tauhid merupakan fondasi utama dalam etos kerja Islam. Implementasi nilai tauhid dan dalam bekerja menciptakan integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Pekerja Muslim akan selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap tindakannya, sehingga ia akan berupaya memberikan yang terbaik meskipun tidak ada pengawasan manusia. Konsep ini melarikan kejujuran, amanah, dan profesionalitas dalam bekerja. Yang kedua, nilai jihad dalam etos kerja. Nilai jihad dalam konteks etos kerja bukan hanya dipahami dalam pengertian perang fisik, tetapi lebih luas sebagai perjuangan sungguh-sungguh dalam bekerja dan mengatasi berbagai kendala. Nilai jihad dalam bekerja meliputi kesungguhan, ketekunan, dan keberanian menghadapi tantangan. Seorang Muslim dituntut untuk bekerja dengan penuh semangat, tidak mudah menyerah, dan terus berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya. Lanjut, di sini fungsi etos kerja ada empat, yaitu yang pertama fungsi membentukkan karakter. Etos kerja yang baik membentuk kepribadian Muslim yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi. Yang kedua, fungsi ekonomi. Etos kerja yang tinggi mendorong produktivitas dan efisien kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu dan masyarakat. Yang ketiga, fungsi sosial. Etos kerja Islam juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Seorang Muslim yang bekerja dengan baik akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan umatnya. Yang keempat, fungsi spiritual. Menjadi pekerja sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan meraih pahala dengan niat yang ikhlas. Setiap pekerjaan yang halal dan bermanfaat dapat bernilai ibadah. Lanjut, ciri-ciri etos kerja Islam. Yang pertama, bekerja dengan niat ibadah. Seorang Muslim meyakini bahwa bekerja adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Yang kedua, profesionalitas dan kesempurnaan. Islam mengajarkan untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itkon, tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Profesionalitas ini mencakup kompetensi, kedisiplinan, dan komitmen terhadap kualitas hasil kerja.
Yang ketiga, kejujuran dan amanah. Seseorang pekerja muslim harus jujur dalam segala aspek pekerjaan, baik dalam hal waktu, hasil kerja, maupun transaksi. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Keempat, produktivitas dan efisien. Islam melarang pemborosan dan memerintahkan untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kelima, bertanggung jawab dan berorientasi pada manfaat. Pekerjaan yang dilakukan harus memberikan nilai tambah dan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang terakhir, sikap optimis dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Di sini penerapan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan etos kerja Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dari hal sederhana namun fundamental. Yang pertama, meluruskan niat sebelum bekerja. Setiap muslim hendaknya memulai aktivitas kerjanya dengan niat yang ikhlas karena Allah dan berharap mendapat ridhonya. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Seseorang muslim tidak boleh berpuas diri dengan kemampuan yang ada, tetapi harus terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat memberikan kontribusi optimal. Yang ketiga, menerapkan disiplin waktu. Islam sangat menghargai waktu, sebagaimana Allah bersumpah dengan waktu dalam beberapa surat di Al-Quran. Yang keempat, menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap transaksi, interaksi, dan pelaksanaan tugas. Seorang Muslim harus menjunjung tinggi kejujuran. Kelima, bekerja sama dan membangun sinergi. Islam mengajarkan pentingnya ukhuwah dan ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan, selalu melakukan evaluasi diri dan memperbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kerja. Di sini kesimpulan dari presentasi saya, etos kerja Islam merupakan sikap dan perilaku dalam bekerja yang dilandasi oleh nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlak mulia. Bekerja dalam perspektif Islam bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernilai ibadah. Konsep etos kerja Islam berlandaskan pada dua nilai fundamental, yaitu tauhid dan jihad. Nilai tauhid menjadikan setiap perjalanan bermakna spiritual karena dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Sementara nilai jihad mendorong kesungguhan, ketekunan, dan optimisme dalam menghadapi tantangan pekerjaan. Etos kerja Islam memiliki fungsi yang komprehensif, meliputi pembentukan karakter, peningkatan ekonomi, kontribusi sosial, dan pencapaian spiritual. Ciri-ciri etos kerja Islam mencangkup niat ibadah, profesionalitas, kejujuran, amanah, produktivitas, dan tanggung jawab. Penerapan etos kerja Islam dalam kehidupan sehari-hari memerlukan kesadaran dan komitmen untuk mengintegritaskan nilai-nilai Islam pada setiap aspek pekerjaan, mulai dari meluruskan niat, meningkatkan kompetensi, menjaga disiplin, hingga membangun integritas dan kerjasama yang baik. Baik, terima kasih. Berikut presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.